pagi, shalom. Lambaikan tangannya, kasih tepuk tangan saudara yang semoga semua kita kabarnya baik luar biasa. Karena Tuhan kita Allah yang terbaik, Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Dari sama-sama sebelum mulai ibadah kita pagi siang hari ini, bersama-sama kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan karena mengucap syukur untuk kasih setiamu, anugerahmu, berkat-berkatmu, rahmatmu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi, kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami di rumahmu yang kudus Tuhan, Kau Allah yang kudus, mari kuduskan setiap kami. Ampuni pikiran, tutur kata, perbuatan hati kami. Layakan setiap kami menikmati hadirat kudus-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dalam hadirat kudus-Mu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, kemerdekaan, mujizat-Mu kami alami lewat ibadah kami pagi siang hari. Kami melayani-Mu Tuhan semoga kami di balik salib-Mu, biar kami semakin kecil dan Kau semakin besar. Karena pusat pujian, penyembahan, syukur kami pagi hari ini hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang layak terima pujian sembah kami. Terima kasih banyak Tuhan kami serahkan kepada kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi kami persilakan. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk menyambut Tuhan pagi hari ini. Anugerah-Mu mempesona setiap kami Tuhan. Kami katakan kami bersyukur karena kami Selalu bersyukur kepada
terbaik. Percayalah bahwa mujizat Allah pasti terjadi dalam hidup kita. Mari angkat suara bersama-sama, kita mau angkat tangan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Engkau yang mau bersyukur dan siap menerima mujizat Tuhan, mari angkat tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempersolaku. Dari hatimu yang paling dalam yang terkasih,
Yesus hanya Engkau Bapa yang layak puji disembah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami siap lagi bersyukur, memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Sore-sore ini katakan secara wajah kita boleh katakan begini, katakan aku bersyukur dan bersuka cita punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa baik. Haleluya. Sama-sama yang bersuka cita kita berikan tepuk tangan sore-sore. Mari sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersuka cita masuk dalam hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Suka bernyanyi pujian suara-Mu dan hatiku bersuka. Sekali lagi Pak, Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Apa? Tuhan bernyanyi pujian suara-Mu dan hatiku bersuka. Sama-sama lambaikan tangan. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, hingga ketika dengan sukacita dan bangga-Mu hingga kehadiran. Haleluya. Rahmat yang baru bersama-sama. Rahmat yang baru bagiku setiap hari. Yes, anugerahnya limpah bagiku. Oh, hingga ketika dengan sukacita dan bangga-Mu hingga yang kuat. Haleluya. Lagi-lagi sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan katakan, Tuhan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Tuhan bernyanyi pujian besar-Mu dan hatiku bersuka. Sekali lagi yang bersuka cita karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhan. Bersuka Tuhan bernyanyi pujian besar-Mu dan hatiku bersuka. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, saudara, biarlah hiduplah dengan sukacita dan bangga-Mu hingga di kehadiran. Haleluya. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Ya kami dengan sukacita dan bangga-Mu hingga di kehadiran. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya bagi Allah kita pagi hari ini. Kita semua bersuka cita dan bersyukur karena tinggal Tuhan Yesus Allah yang esa. Yang percaya katakan amin. Boleh cuma sendiri katakan rahmatnya baru sambil angkat tangan. Boleh angkat tangan dua-dua bagi Allah kita pagi hari ini saudara kemana? Rahmat yang baru bagiku setiap hari. Tuhan Yesus, Engkau lihat pujian sembah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau merubah ratapan kami menjadi hari talian. Hingga di kehadiran. Haleluya. Sekali lagi cuma rahmat-Nya, oh rahmat-Nya bagiku setiap hari. Anugerahnya limpah bagiku. Oh, hingga di kehadiran. Yang kuat haleluyanya.
kehadiran Tuhan nyata buat kita pagi hari ini, saudara. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami telah digemburi dengan pujian penyembahan kepada-Mu Tuhan. Kini kami tenangkan tubuh jiwa roh kami untuk dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari ajar kami, mari bentuk kami, mari didik setiap kami Tuhan. Kami siap ya Bapa. Haleluya.
bahkan juga untuk setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami tahu Engkau sudah bawa kami di tempat ini untuk kami diberkati oleh Tuhan. Engkau bawa kami di tempat ini untuk kami menerima sesuatu yang rohani Tuhan. Sehingga kami Tuhan bukan hanya hidup karena kami inginkan sesuatu, bukan karena kami selalu mengklaim setiap janji Tuhan, tapi kami mau belajar untuk hidup melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau rapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau suci kuduskan hamba-Mu Bapa, dan Kau juga berkati setiap umat-umat Tuhan yang akan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya di tempat ini saya sangat excited di gereja ini saudara, di ruangan ini. Wow, saya biasanya ya karena di gereja kan biasa ngurus ya, sana sibukkan sana sini saudara. Di sini saudara saya rasa kayak bebas sekali untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Saya rasa lihat apalagi semuanya semangat yang membuat saya juga bersemangat. Amin. Ya. Padahal di sini kan kita bukan gereja yang wow gede ya. Saya pernah ada di satu gereja yang lumayan gede saudara. Saya tidak fokus dengan nyanyinya. Saya cuma lihat-lihat, keren banget ya. Musiknya cuma banyak saudara. Tapi di tempat ini kok saya fokus dengan Tuhan. Amin. Saya fokus nyanyi nggak sadar. Saya berasa mau lompat saudara ya. Saya hampir lupa. Saya pikir saya WL saudara. Saya mau khotbah saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih hambanya Pendeta Fernando dan juga tim pengembala Jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelumnya tentunya saya harus memperkenalkan nama saya Saiful Girungan. Saudara kalau cari nama Saiful, zaman sekarang sudah canggih, tapi secanggih apapun saudara tidak akan ketemu nama saya. Saiful itu tidak ada. Saya sudah cari-cari kenapa orang tua saya memberikan nama Saiful. Saya juga nggak bisa protes karena dulu saya belum tahu apa-apa. Tahunya sekarang udah pokoknya namanya Saiful. Di googling kemana-mana nggak ketemu saudara ya. Bingung saya. Akhirnya ya udahlah, pokoknya artinya baik aja karena saya melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan saya mempunyai istri dan 2 orang anak. Ya, anak saya dua-duanya perempuan. Yang satu kelas 2 SMA naik kelas 3. Ya, jadi saya sudah punya anak SMA saudara. Tahun depan udah mau kuliah ya. Jangan saudara lihat karena saya kecil, kok masih kecil punya anak saudara ya. Makanya bagus kan mimbaring sudah tinggi, jadi saya jadi besar. Amin. Haleluya. Jadi saya punya anak 2 cewek, satu SMA naik kelas 3, yang satu SMP naik kelas 3 SMP. Dua-duanya perempuan, sehingga saya yang paling jagoan saudara di keluarga. Amin. Terutama jago melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita akan lihat firman Tuhan. Saya tadinya saudara, waktu semalam saya pulang dari ada acara di GBI Lipo Cikarang, Pak Weko Wiono. Pulang saya tadi malam lihat Pak Gembala buat semacam flyer digitalnya. Wah, ini kok tema tahunannya tentang pengharapan saudara. Pengharapan dan penyertaan Tuhan. Wah, sebenarnya saya punya khotbah. Saya cari-cari PPT-nya saudara. Capek juga saudara karena saya dari pagi ya. Ya, naik motor saudara, soalnya saya memang naik motor. Bukan hobi naik motor saudara, karena memang adanya motor saudara ya. Cuma memang saya juga hobi touring saudara ya. Ya, hobi ya. Saya juga Bapak Gembala, kami suka ketemu Kelapa Gading di berpapasan saudara. Naik motor juga kita ya. Kita sama-sama, tapi Pak Gembala itu memang low profile saudara, sehingga saya cepat kenal waktu itu ya. Kami jarang ketemu saudara, cuman mungkin di dalam roh sering kali Pak ya, makanya bisa diundang saudara pada hari ini saudara ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, satu firman Tuhan yang kuat sekali ya, tentang dari ujian sampai kepada penyediaan Allah. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan naik level. Nah, hari ini saya mau bukan merubah juga paradigma saudara, tapi saudara mungkin bisa mencerna bahwa kita mau belajar dari pribadi Abraham ini ya, dimana dia fokus dengan apa yang Tuhan perintahkan. Minggu yang lalu saya baca satu gereja besar, dia berikan satu tema, fokus pada janji Tuhan. Bagus sekali temanya saudara. Saya nggak bilang itu salah saudara,
Tapi saya mau bawa kita pagi hari ini, mari kita fokus dengan perintah Tuhan. Kenapa? Banyak orang Kristen, saudara, ya dininabobokan dengan janji sehingga dia lupa akan perintah Tuhan. Ya, nggak salah, memang ada juga ayatnya, saudara, kita harus lihat janji Tuhan. Tapi jangan selalu lihat janji terus, sehingga apa? Engkau lupa mengerjakan apa yang harus kau kerjakan. Amin. Itu perintah Tuhan. Ya, coba Bapak Ibu di sini punya pembantu di rumah. Ya, datang di rumah pembantunya, terus dia mungkin misalnya saudara janjiin, Mbak, kalau kamu kerja di sini dengan benar, ya misalnya baru punya pembantu, 1 tahun kamu bekerja dengan benar, ya akhir tahun saya beli kamu motor. Wah, senang banget dia kan, wow, yes, ya. Saudara bayangkan, Januari dia masuk, dan Februari dia tanya, Pak, jangan lupa bayar motor. Iya baik. Juni dia tanya lagi, Pak, jangan lupa loh, akhir tahun selalu dia tanya tentang janji dari tuannya. Janji motor, dia ingat hanya janji, padahal dia lupa. Tadi dikatakan kalau kamu bekerja dengan baik sampai akhir tahun setahun, maka kamu saya beli motor. Sampai Agustus, September nanya terus, saudara bosan nggak saudara? Sedangkan kerjanya nggak karuan. Akhirnya saudara, waktu bulan Oktober saudara bilang, Mbak, besok kamu pulang ke Banyumas, ya, saudara. Karena apa? Selalu hanya ingat tentang janji dari tuannya. Dia lupa akan perintah dan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Ini Bapak Ibu sekalian, saya mau hari ini mari kita mau berubah. Kita fokus kepada perintah Tuhan. Saudara, kita akan belajar dari seorang yang bernama Abraham. Saya beberapa kali khotbah tentang hal ini dan saya antusias sekali karena memang saya ada di penggembalaan. Jadi saya ingin membangun iman kita. Saya ingin benar-benar kita fokus kita itu benar. Ya. Mari kita melihat ayat firman Tuhan ini dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Saya percaya Bapak Ibu ini sudah baca dan sudah tahu tentang cerita ini. Ya. Tapi nggak apa-apa kita ulang. Kadang-kadang firman itu kalau datang kita dengar berarti harus kita lakukan lagi. Mungkin ada yang kita lupa. Bukan sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang kita lupa. Benar ya? Ya. Kita akan baca. Yang pertama dikatakan ayat 1. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yang Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Tempat ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Next. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Next. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau. Mengambil pisau mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham. Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Panjang ayat firman Tuhannya, tapi lebih baik baca firman daripada baca WA panjang-panjang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ada 14 ayat kita lihat ya. Kita sudah baca dimulai dari Allah yang menguji sampai pada penyediaan Allah ya. Saya percaya di sini saudara akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Tapi percaya nanti ada jalannya di sini saudara. Mari kita lihat di sini. Coba next slide. Ya sebenarnya slide ini banyak orang bilang PowerPoint. Kalau orang khotbah katanya pakai PowerPoint, tandanya khotbahnya nggak punya power dan nggak punya poin. Nggak juga, ini kan mempermudah lihatnya saudara ya. Makanya saya mau khotbah tentang pengharapan, PowerPointnya susah carinya, ya udah ini. Nah, next dikatakan saudara, saya ingin memberikan satu pertanyaan begini. Pernahkah Allah mencoba manusia atau pernahkah Allah mencobai manusia? Ada yang tahu? Pernahkah Allah mencoba manusia atau pernahkah Allah mencobai manusia? Tenang semua saudara. Coba saya permudah. Next coba. Pernahkah Allah mencobai manusia? Jawabannya tentu tidak. Pernahkah Allah mencoba manusia? Jawabannya pernah. Ya. Apa bedanya mencoba dan mencobai? Kita kan lihat di sini bahwa ini penting untuk kita pelajari. Mencoba, ya kata mencoba ini dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata nasa, N-A-S-S-A-H ya. Nah, dalam bahasa Inggris kata nasa ini diartikan dengan kata to test atau menguji. Yang kedua adalah to prove atau membuktikan. Jadi sebenarnya judul ayat firman Tuhan ini di situ kalau kita lihat judul perikopnya dikatakan Allah menguji. Sebenarnya Allah menguji dan ingin membuktikan iman dari seorang yang bernama Abraham. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada apa dengan Abraham? Kenapa Allah harus mencari bukti tentang Abraham? Saudara ingat dalam Kejadian pasal 15 ayat yang keempat. Di sana dikisahkan dalam ayat sebelumnya bagaimana Allah menyuruh kepada Abraham untuk keluar dari tendanya dan melihat bintang di langit. Ya, lalu berkata kepada Abraham, sebanyak itulah nanti keturunanmu. Dan sudah perhatikan di ayat yang ke-6 dikatakan percayalah Abraham, lalu Allah memperhitungkannya sebagai sebuah kebenaran. Ini perhatikan baik-baik. Di Kejadian pasal 15 Allah menyampaikan janji kepada Abraham. Ada hubungan dengan tadi saya katakan janji yang Allah sampaikan. Di situ dikatakan percayalah Abraham akan apa yang Allah sampaikan. Jadi mulai saat itu waktu Abraham percaya dalam kitab Kejadian pasal 15, predikat Abraham adalah orang yang dibenarkan. Ya, sehingga dikatakan Abraham jadi orang beriman. Tetapi ternyata Allah bukan merancang Abraham hanya menjadi orang benar saja, tetapi Allah akan bawa Abraham itu untuk naik level yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya. Allah ingin Abraham bukan hanya menjadi orang beriman, tapi Abraham menjadi bapak orang beriman. Makanya sudah perhatikan baik-baik. Waktu dalam Kejadian pasal 15 Allah bilang, kamu akan punya banyak keturunan. Itu janji ya. Janji yang Allah sampaikan. Tetapi waktu dia percaya akan janji, dia cuma sampai pada orang beriman. Tapi untuk dia naik level menjadi bapak orang beriman, dia harus melewati Kejadian pasal 22 yang kita belajar hari ini. Yaitu apa? Dia harus melakukan perintah Tuhan. Saudara bayangkan, kalau Abraham hanya stop kepada janji Tuhan, dia hanya sampai pada orang beriman. Tetapi karena dia akan dipromosikan menjadi bapak orang beriman, dia harus melakukan perintah Tuhan. Makanya tidak salah kalau bapak ibu di sini mau level mau dinaikkan, boleh ya, boleh saja saudara. Allah senang ketika anak-anak Tuhan tuh levelnya naik, apalagi level kerohaniannya saudara. Tetapi ingat baik-baik, harus melakukan perintah Tuhan. Coba next slide-nya.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat dulu Pak Jokowi waktu dia jadi wali kota di Solo. Ingat dulu mereka memproduksi mobil, namanya mobil apa? SMK. Ya. Mobil SMK itu saya katakan Mopsol, artinya mobil Solo. Tetapi pada waktu mobil SMK itu mau diproduksi secara nasional, ya mau buat banyak saudara, dia harus melewati namanya uji apa? Uji emisi, ya. Diuji dulu, saudara. Mobil aja diuji, saudara ya. Untuk dia diproduksi menjadi mobil nasional, akan diproduksi secara banyak, saudara. Waktu itu dibawalah mobil itu ke Jakarta, yang diadakan uji emisi, akhirnya tidak lolos, dibawa balik. Selanjutnya saya sudah nggak ngikuti, karena saya nggak bagian jual beli mobil, saya juga nggak bagian mobil. Udah pokoknya pernah SMK itu tidak lolos, ya. Jadi ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi untuk kita naik level, untuk kita dipromosi sama Tuhan, harus kita diuji. Ya makanya tadi Abraham juga diuji. Dia harus melewati NASAH tadi, NASSAH. Ya. Dan kalau kita lihat di sini kemudian Abraham diuji oleh Tuhan dan luar biasa. Kalau tadi kita sudah baca di ayat yang ke-12, ketika Abraham akan menyembelih anaknya, di situ kita lihat Tuhan berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Ya. Karena sudah Tuhan ketahui bahwa apa? Abraham layak untuk dipercaya menjadi bapak orang percaya. Dan akhirnya ditutup dengan penyediaan Allah di ayat yang ke-14 sudah kita baca tadi. Nah ini kita mau lihat mengapa harus menguji atau mencari bukti tentang Abraham. Karena Abraham mau menjadi bapak orang beriman. Nah akhirnya Abraham lolos nggak? Lolos. Ya kan kita sudah baca tadi jelas. Nah kita mau lihat apa rahasianya. Kenapa Abraham bisa lolos dalam ujian itu? Ya, ada 4 hal dari Allah yang menguji sampai kepada Allah yang menyediakan. Next slide. Yang pertama kita lihat, ya, yang pertama, saudara bisa lihat di ayat yang pertama dikatakan setelah semuanya itu Allah menguji Abraham, berfirman Allah apa saudara? Abraham, ya. Jadi pertama kali Allah berfirman kepada Abraham yaitu dengan memanggil nama Abraham. Kenapa Allah memanggil nama Abraham? Ada yang tahu? Kenapa? Karena yang mau diuji Abraham, ya. Kalau yang mau diuji Pak Fernando pasti dipanggil Fernando. Karena waktu dia mau diuji Abraham maka Allah memanggil Abraham. Itu sih guyon aja saudara. Tapi suruh perhatikan baik-baik. Ada kecurigaan nggak waktu Allah memanggil dia Abraham? Ada? Kenapa Allah memanggil nama Abraham? Saudara tahu bapaknya Terah memberikan namanya apa? Abraham. Kenapa Allah memanggil dia Abraham? Saya kalau khotbah fokus dengan ayat yang kita baca dan kita belajar, kita bedah ayat itu ya. Jadi nama Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang kelima dikatakan sebenarnya namanya adalah Abram. Di situ saudara. Dia Kejadian 17 dikatakan namamu bukan lagi Abram tetapi Abraham. Karena dia mau dipromosi oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita diproses oleh Tuhan, untuk kita diuji oleh Tuhan, sebenarnya kalau sadar atau tidak, kita sebenarnya diperlengkapi oleh Tuhan dulu. Amen. Jadi jangan kau mengeluh, Tuhan kenapa ujian saya berat, kenapa masalah saya banyak. Sebenarnya Tuhan sudah berikan saudara kekuatan, tapi sudah gak sadar. Lihat Abraham waktu dia bernama Abraham, istri orang aja diembat, benar nggak? Tuhan tahu nggak bakalan dia melewati ujian yang Tuhan sudah berikan. Tetapi waktu itu Tuhan perlengkapi dia, makanya Tuhan panggil Abraham. Kata Abraham ini saudara dalam kalau kita lihat namanya itu ditambahkan berapa huruf? 2 ya. HA, benar nggak? HA kalau dalam penulisan Ibrani dikenal hanya huruf konsonan. Makanya cuma ada H. H itu dalam bahasa Ibrani artinya Hua. Hua itu artinya Allah, seru sekalian alam. Artinya di sini sebenarnya ya bahwa sebelum Tuhan menguji Abraham, Tuhan taruh dulu kata Hua untuk memberikan kekuatan kepada Abraham supaya apa? Dia mampu melewati ujian itu. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan selalu berikan kita kekuatan. Jangan takut ujian seberat apapun, Tuhan masih berikan kita kekuatan. Cuma kadang-kadang harus lewati proses itu, saudara. Amin. Jadi jangan pernah takut, apalagi kalau itu ujiannya dari Tuhan. Ya.
Beda kalau iblis yang menguji kita, yang mencobai kita, dia mau menjatuhkan kita. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun itu yang kita alami pasti itu dari Tuhan. Asal itu dalam Tuhan, ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sebelum Abraham dipercaya menjadi bapa dalam bangsa, maka yang pertama Allah lakukan adalah merubah namanya dulu, ya. Merubah nama itu, ya. Memang saudara di orang Yahudi sana nama itu penting, ya. Mirip-mirip orang Batak juga ya saudara. Saya pernah menulis satu nama pendeta, mengundang di Pak Ekel, nama saya bukan, kebetulan dia marganya Tobing, rupanya dia ada Lumban Tobing, saya nggak ngerti saudara. Terus namanya lagi Edi, harus satu D, jangan 2D. Dia bilang, Pak kalau tertulis salah nanti potong sapi lagi loh. Kalau padahal kalau di Manado kami itu nggak apa-apa ya, mau panggil, kadang-kadang panggil, hei, gitu udah biasa saudara ya. Nah apalagi nama salah biasa. Saya kalau ditelepon sama orang BCA, halo, selamat siang Pak, iya. Ya, ini dengan siapa? Ini saya dengan Pak Ekel, kan saya nama pendeknya Ekel. Dia bilang, oh iya Pak Eko. Dia bilang, bukan Bu, saya Pak Ekel. Oh iya Pak Eko. Bukan Bu, ini Ekel orang Manado. Kalau Eko orang Jawa, saya bilang. Oh iya baik Pak Eko, Pak Eko. Tetap Eko juga. Tapi udahlah, yang penting orangnya sama, no problem. Benar nggak ya? Nggak apa-apa saudara. Tapi di dalam penulisan Ibrani harus benar. Makanya Abraham dipanggil oleh Allah Abraham, karena Allah berikan dulu kekuatan kepada Abraham. Amin. Jadi jangan takut waktu engkau mengalami ujian, pasti Tuhan sudah berikan kekuatan. Ya. Amin. Nah yang kedua, masih di ayat pertama kita lihat di situ, ya, ayat pertama kita lihat ada kata ya Tuhan. Ya. Saudara, waktu Allah memerintahkan kepada Abraham untuk serahkan anaknya, apakah Abraham sudah tahu atau belum? Abraham belum tahu. Tapi saudara perhatikan di situ, setiap Allah panggil Abraham, waktu Allah bilang serahkan anakmu, dia langsung bilang ya Tuhan. Ini saudara, poin yang kedua saya mau katakan adalah ketaatan dan integritas dari seorang Abraham. Luar biasa saudara. Dia punya integritas ya. Maaf aja saudara, saya juga harus membela korps hamba Tuhan, tapi banyak sekali ya orang juga melayani Tuhan tapi tidak punya integritas saudara. Kadang-kadang omongannya susah dipegang, ya bingung karena saya ada di jaringan ya ketemunya pendeta semua, tapi begitulah saudara ya. Jadi ini harus ada ketaatan dan integritas ya. Saudara, kata ya Tuhan ini ya dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata hineni ya, dalam bahasa Inggris behold here I am ya. Artinya ya Tuhan. Kata ya Tuhannya ini artinya aku akan melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Jadi waktu Tuhan suruh dia menyerahkan anaknya Ishak, dia bilang ya Tuhan, artinya aku akan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan lakukan. Oh, Tuhan suruh ya. Berapa banyak di antara kita Tuhan perintahkan A, kita lakukan B, benar nggak ya? Tapi Abraham dia fokus kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, ini yang namanya integritas. Amin. Jadi dia fokus kepada perintah Tuhan. Saya ulang-ulang bilang, jangan fokus selalu kepada janji Tuhan. Nanti kau kecewa. Ya, berapa banyak yang berjanji kepada saudara. Nanti kalau begini saya akan begini, saya akan begini. Saudara fokus kepada janji, dia nggak akan terlalu. Saya pengalaman dalam janji. Pendeta itu banyak dijanjiin, saudara ya, Pak Fernando ya. Tapi puji Tuhan, sejak itu saya bilang, udah nggak mau pikir lagi yang begitu-gituan. Capek saudara ya. Bahkan saya juga takutnya sampai orang-orang yang pernah saya juga pengen mungkin tanya ke Pak Fernando, kenapa orang-orang yang berjanji sama saya, kok udah meninggal Pak, yang dulu ngajak-ngajak ngopi bareng Pak, selalu berdiam sama saya, janji nanti Pak Eka saya mau jual ini Pak. Orang itu udah pada meninggal saudara. Makanya saya bilang, aduh mudah-mudahan jangan ada jemaat yang berjanji sama saya. Bukan apa-apa, saya takut meninggal saudara ya. Kan udah banyak saudara, 3 loh saudara. Kan kasihan jemaatnya, kita kan butuh jemaat juga Pak Fernando ya. Ya, ini saudara, jadi udahlah sama pendeta nggak usah janji-janji lah. Ya, saya kasih tahu juga ini saudara ya. Karena kasihan pendeta ya, nanti kalau pendeta salah fokus pada janji ya repot. Makanya saya belajar, mau kita pagi hari ini belajar fokus kepada perintah Tuhan. Abraham kalau hanya fokus di Kejadian 15, dia tidak akan menjadi bapak orang beriman. Ya, ternyata Kejadian 22 fokus kepada perintah Tuhan. Nah kita lihat di sini yang ketiga. Ini saudara bagus sekali. Abraham ini merupakan contoh ketaatan. Dia taat total kepada Tuhan. Abraham memiliki ketaatan total sama Tuhan. Kita bisa lihat dalam 3 hal. Di ayat yang ketiga,
Kalau saudara lihat tadi, coba kasih ayatnya, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga saudara lihat di situ. Waktu Allah berkata Abraham, serahkan anakmu, ya. Saudara perhatikan di situ ayat yang ketiga. Keesokan harinya dia langsung saudara ya. Dia dapat firman yang malam, esoknya dia langsung kerjakan. Makanya saya katakan tanda Abraham taat itu saudara. Yang pertama di situ ditulis keesokannya dia langsung responi apa yang Allah sampaikan. Makanya saya mau beritahu kepada jemaat Tuhan bahwa ketika engkau dengar firman Tuhan segera responi. Ya, karena kalau hari ini, apalagi kalau gereja-gereja yang berapa kali ibadah, hari Minggu bisa 3 kali ibadah, saudara dia bingung mana yang dia mau lakukan. Kebanyakan. Makanya waktu engkau dengar, responi. Ya, jangan tunda-tunda. Coba ibu-ibu di rumah, baju kotor sedikit, ya. Harusnya cucinya hari Selasa, saudara tunda hari Rabu jadi banyak. Ketika hari Rabu Pak Fernando telepon, Bu, kita mau kunjungan, tinggalin lagi cucian saudara. Besoknya sudah mau itu ibu gembala, kan ada acara kamu wanita. Oh iya, dia tunda. Hari Sabtu dia bingung. Banyak sekali cuci sih gampang, tapi nyetrikanya ya benar nggak ya? Kenapa saya tahu? Karena itu saya juga. Nah ini saudara yang sudah jangan menunda-nunda. Awal kita tunda-tunda, makin lama makin banyak. Jadi ketaatan Abraham kelihatan dari apa? Dia tidak menunda-nunda. Padahal sudah perhatikan baik-baik. Waktu Allah bilang, Abraham serahkan anakku. Kalau Tuhan bilang Abraham, Ishak, bahwa kita akan jadikan dia perdana menteri, enak nggak? Enak. Tapi ini Tuhan bilang bahwa anakmu nanti dia akan diserahkan. Diserahkan, dia akan dipersembahkan. Akhirnya artinya apa saudara? Anaknya akan mati saudara ya. Saya mungkin ya kalau disuruh sama Pak Fernando, Pak Ekel misalnya, kebetulan Pak Fernando lagi di Bandung, Pak Ekel nih, aku lagi di Bandung, ada orang nih ngasih duit banyak nih, tapi ada syaratnya Pak Ekel. Kalau nih dia mau kasih, Pak Ekel udah nggak usah gede-gede lah, 500 juta Pak Ekel, tapi harus ambil di Bandung Pak, jalan kaki. Saya juga mau jalan kaki paling berapa, 4 hari kali ya, 4 hari jalan ya, nggak apa-apa, saya masih muda. Sekarang perhatikan bagi Abraham, dia sudah tua. Tuhan suruh dia mempersembahkan anaknya. Makanya kita akan lihat di sini di dalam ketaatan Abraham. Yang pertama kan tidak menunda. Yang kedua, kita langsung ke yang kedua deh. Saudara perhatikan baik. Yang kedua di ayat yang keempat, saudara lihat di situ dia tetap setia di masa-masa pergumulan. Saya katakan tadi, kalau Abraham mau disuruh Ishak jadi perdana menteri, Abraham biar dia sudah tua, dia harus jalan. Kan dia jalan kan perginya ke Bukit Mulia. Nah, waktu dia mau mempersembahkan itu dia harus ke Gunung Muria. Sebenarnya bukan Gunung Muria, salah satu tempat ditulis di Gunung Muria. Nah, waktu Abraham berjalan, Abraham kan sudah tua, umurnya kira-kira 115 tahun. Kalau Pak Fernando kan masih gagah ya, jalannya mungkin cepet. Makanya saya perhatikan, waktu Abraham berjalan, berapa lama waktu dia sampai di Bukit Muria? Ada yang tahu? Di ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, 3 hari berjalan sudah nyampe atau belum? Belum, masih kelihatan dari jauh. Ini. Jadi kalau kita mau naik tol, mau ke Bogor, waktu kita sampai di Cawang, kelihatan dari jauh. Itu belum nyampe saudara ya, masih jauh ke Bogornya. Ya. Tapi sudah perhatikan baik-baik. Memang karena Abraham kan sudah tua. Mungkin kalau dia umur-umur kayak saya, bisa aja jalan 1 jam, 1 hari setengah, udah kelihatan dari jauh. Mungkin tinggal sebentar lagi nyampe. Abraham kan sudah tua, sudah jalannya, dan sudah perhatikan. Kalau jalan mau pergi terima uang, yang seperti cerita Pak Fernando dan Pak Ekel, ke Bandung jalan kaki 500 juta. Semangat nggak saya? Oh semangat sekali, biar capek juga jalannya. Masih muda ini, ya jalannya cepat. Karena apa? Mau terima 500 juta. Ini jalan 3 hari, anaknya mau dipotong, sedih nggak saudara? Punya anak satu-satunya. Kasarnya ya, kalau dia punya anak 3, diambil 1 kan, masih ada 2, bener nggak? Ya, walaupun nggak rela juga saudara ya. Ini jujur loh saudara, bicara jujur bukan ini. Jadi jangan ada dusta di antara kita ya. Jujur. 3 diambil 1 walaupun sedih, tapi minimal masih ada 2. Ini cuma punya satu-satunya, umurnya sudah tuir lagi saudara ya. Tapi saudara dia mau melakukan 3 hari di jalan. Saya bilang ini Abraham ini luar biasa. Setia di masa-masa pergumulan. Itu bergumul banget saudara ya. Sudah tua, dia harus jalan jauh saudara, tapi dia tetap lakukan. Makanya saya katakan Abraham ini orang yang taat total sama Tuhan. Yang pertama dia tidak menunda-nunda, yang kedua dia tetap setia di masa-masa pergumulan. Yang ketiga
Kesetiaan Abraham, ketaatan Abraham bisa dilihat dari Abraham setia sampai pada titik paling kritis. Ini yang susah kadang-kadang. Ya. Waktu kita ngalamin pergumulan, saudara mungkin bilang, karena sudah tidak mampu Tuhan, cukup Tuhan, saya sudah tidak mampu. Ya, udahlah Tuhan, biar aja, ya, udah. Akhirnya saudara menyerah. Tapi saudara perhatikan di sini, Abraham, ya dikatakan sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mesbah di situ, disunyilah kayu dan dikatakannya dia mulai itu. Terus coba ayat 10. Sudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih. Ini saudara tidak gampang, saudara ya, nggak gampang. Saudara bayangkan, coba kalau malaikat waktu itu lagi main WA, dia lupa bilang Abraham, loh, mati nggak anak itu? Kan Tuhan sudah begini, saudara. Ya, itu saya bilang ya, Abraham ini luar biasa. Dia benar-benar orang yang tetap fokus kepada. Dia percaya Tuhan pasti akan bela dia. Ya, itulah karena Abraham memang bapak orang beriman. Makanya dia juga tahu kalau toh nanti dia tusuk anak ini pasti Tuhan bisa bangkitkan. Karena dia percaya banget sama Tuhan. Makanya waktu dia lakukan, saudara, mungkin kalau dia tahan saya, malaikat tahan saya, tapi dia nggak ditulis seperti itu, saudara. Dia tetap lakukan, saudara. Nah, ini namanya tetap setia di masa paling kritis. Makanya kalau ada jemaat datang kepada Pak Fernando, langsung Pak Fernando tanya. Kalau dia panjang ngeluh tentang hidupnya, tanya, Bu, sudah kritis belum? Kalau belum kritis, udah aku lewati dulu. Abraham kritis banget, saudara, baru mujizat terjadi. Makanya saya mau katakan, masa paling kritis adalah masa yang paling dekat dengan mujizat. Amin. Berarti kalau belum kritis, jangan dulu harap mujizat. Amin. Ya. Saya punya pengalaman, saudara, waktu COVID ini. Waktu COVID saya kan tinggal di Kelapa Gading, saudara. Saya kebetulan sebelum COVID saya tinggal di Gading Pendawah, ya. Di situ, saudara, gerejanya kasih kontrak rumah. Saya kan bekerja di GKB LD Kelapa Gading. Dikasihlah saya tinggal di rumahnya cukup gede, 4 kamar di Gading Pendawah. Biayanya, saudara, 1 bulan 100 juta. Sedangkan di masa COVID, Pak Fernando tahu sendiri kan, nggak ada ibadah, jadi nggak ada apa-apa, saudara ya. Orang juga, ya pokoknya ikut Zoom juga. Jika ketika dikasih tahu nanti ibu persembahan untuk gereja silakan, tapi kan cuma lihat doang. Dia lihat aja begitu, saudara. Sehingga gerejanya jujur aja mengalami ya kekurangan keuangan, saudara. Sehingga mau bayar rumah, tahun 2002 itu 100 juta dan banyak hal. Akhirnya saya dengan gembala saya bilang, saya nggak harus kok tinggal di situ. Kami memang tinggal di situ cuma karena awalnya orang suruh kami lanjutin kontrak. Tapi ketika dia udah nggak bayar, berat juga, saudara. 100 juta, saudara ya. Nah, akhirnya, saudara, saya bilang sama Tuhan, saya pelayanan di GKB Albeto itu sudah 17 tahun, saudara. Saya selalu kalau mesbah keluarga dengan anak-anak saya bilang, Tuhan dong biar kita punya rumah, Tuhan dong biar kita punya rumah. Anak saya mungkin saya coba ambil posisi anak-anak. Mungkin anak-anak gini, bener nggak sih Papa suruh doa sama Tuhan sampai sekarang nggak pernah ada kok. Bener nggak sih Tuhan ada? Bisa nggak anak berpikir begitu? Bisa di anak-anak. Orang tua aja banyak berpikir begitu. Apalagi masa pandemi, pendeta aja mati. Apa loh, saudara ya? Nah, saudara, saya nggak enak sama anak. Aduh, akhirnya waktu mau masuk tahun 2022 saya bilang, Tuhan, saya udah sekian tahun melayani. Bayangkan saya dulu di Bekasi, di GBI 4 tahun. Pindah di sini sudah 17 tahun. Ya, berapa sih orang menawari saya penggembalaan, saudara? Cuma saya nggak tahu, saudara. Pokoknya kan nggak gampang jadi gembala, benar nggak Pak Fernando ya? Makanya saya bilang kalau saya bukan panggilan, ya. Tapi kalau panggilan pun ya terserah Tuhan. Maka akhirnya, saudara, tahun 2022 saya bilang, Tuhan, saya udah nggak mau. Saya nggak tahu bagaimana caranya, ini namanya pendeta. Nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya tahun 2022 itu saya harus punya rumah. Karena April kami habis nih. April sudah mau habis. Sedangkan ya dari Januari saya udah bilang lah seperti itu, saudara. Akhirnya saya ingat banget 24 Maret Pak Tony panggil saya, ya udah kalian tinggal di apartemen aja deh, yang di Tivoli ya. Saya udah cek di situ, yang di Klomas. Oke, tinggal di situ. Tapi saya berpikir, saya waktu itu kan punya anjing ya. Saya bilang, aduh, punya anjing mana bisa di apartemen ya, bagaimana ya, harus rumah, saudara ya. Namanya itu kan bukan itu anak laki-laki saya karena saya anak cewek dulu, bukan, saudara. Cuma kan anjing itu anak-anak kan seneng ya. Akhirnya saya bilang, udah pokoknya
tahun 2022 saya nggak tahu bagaimana caranya saya punya rumah. Tanggal 24 April Pak Tony bilang udah kau lihat di apartemen. Akhirnya saya lupa tanggal 23 malam teman saya telepon. Kamu mau nggak? Ya, ini ada teman saya, ya, dia bangun 5 rumah, satunya mau kasih ke pendeta. Saya bilang, saya nggak ngeh kalau saya itu. Saya bilang, udahlah gampang, nanti saya di JDS, banyak teman-teman saya pendeta yang nggak punya rumah, tenang aja. Padahal saya sendiri nggak punya rumah, saudara. Akhirnya saya ingat, oh iya ya, saya kan juga nggak punya rumah. Saya telepon dia, Pak, udah deh, itu buat saya aja, saudara. Saya bilang begitu. Makanya, kan aku tahu kamu nggak punya, makanya aku tawarin ke kamu. Bayangkan saudara, orang yang saya tidak kenal adanya di Kalimantan, ya, Pontianak, ya, tapi orang Batak juga saudara, ya, orang Batak juga. Akhirnya saudara, langsung saya bilang, yaudah, Kamis kita ketemu, langsung kita ke Lapo, karena dia orang Batak, saya bawa di Lapo Sirait, ya, makan di situ. Lucu, orang yang mau masuk rumah, permisi, ya, saya bilang, ada orang Batak kayak begini, ya, saudara, boras Pak, ini nggak ada, saudara, dia langsung, permisi Pak Pendeta, ya lupa. Padahal saya yang perlu dia, saudara. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta diterimalah rumahnya. Dia bilang itu. Rumahnya kan 3 kamar, saudara. Ya 3 kamar, 2 kamar mandi. Ya. Ini plafonnya 4 meter, saudara. Memang adanya di Jati Asih. Tapi cuma dekat, saudara, dari tol cuma 1 kilo. Ya, keluar Jati Asih, McD, mutar balik cuma 1 kilo dari situ, saudara. Airnya bersih, kan daerah Jati Asih, ya. Memang bersih di situ. Dan suasananya enak di situ, nah saudara. Itu saya bilang, saya kan bilang sama Tuhan, saya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya saya dapat aja saudara. Benar saudara. Akhirnya hari Sabtu itu sekitar tanggal 28 kali ya, kami langsung lihat TKP-nya. Bapak yang punya rumah jangan, iya mau dulu. Bapak kan orang Kelapa Gading, nanti nggak mau. Saya lihat nih, rumah baru belum pernah ditinggali saudara. Siapa nggak mau saudara ya? Saya mau Pak. Waduh. Tapi sore aja saya bertobat di situ. Ini nggak apa-apa yang ngomong ya. Oh, saya kan biasa di jaringan Pak Fernando tahu banyak orang minta sembako sama saya dari Tanah Merah. Maaf, kebanyakan orang Batak. Ya. Sehingga kalau ada telepon, ini orang Batak ini minta sembako doang, sorry ya. Terus saya bilang, terima, saya nggak mau terima teleponnya. Tapi saudara, saya berpikir kan begini, saya kan pelayanannya di Kelapa Gading, pasti yang ngasih saya berkat yang seperti itu paling orang Chinese, orang Manado. Ini yang ngasih saudara orang Batak, saudara. Saya minta ampun saya Tuhan. Biasanya orang Batak telepon saya minta sembako. Ini dia kasih saya rumah, saudara ya. Ini saudara, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Luar biasa saudara. Kalau dia sudah hidup dalam Tuhan, apapun saudara dia beri untuk pelayanan. Amin. Puji Tuhan saudara. Itu namanya saya sudah kritis. Ya, bayangkan mau bawa anjingnya kemana saudara ya, anjing itu. Mau barang-barangnya kemana kalau kita nggak punya rumah. Dan akhirnya tahun 2002 itu saya dikasih, walaupun saya memang sekarang lebih banyak ke Kelapa Gading karena kan anak-anak masih sekolah di Kelapa Gading. Kalau saya di Jati Asih harus bangun jam 5, setengah 5. Kasihan anak-anak bangun jam 4, yang jalannya jam setengah 5. Tapi itulah saudara, yang penting kan kita, biasanya saya kalau Natal saudara pikir-pikir bukan Natal penuh damai, ingat-ingat Natal mau bayar kontrakan mahal begitu, cepet jauh ya. Pikir-pikir biasa Natal penuh dengan pikiran-pikiran. Akhirnya ini baru saya rasa. Sejak 2022 itu akhir benar-benar Natal penuh damai. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi itu saudara yang disayang Tuhan, yang penting kita tetap setia di masa-masa pergumulan. Dan sampai yang ketiga tadi apa? Setia di masa paling kritis sekalipun. Yang terakhir, yang keempat. Ini bukan yang keempat dari sini, poin 4 yang tadi ya. Yang tadi apa? Memperkatakan perkataan iman. Coba saudara lihat di ayat yang kelima. Ayat yang kelima, coba. Nah, kelima dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Setelah itu kami kembali kepada Musa. Perhatikan baik-baik. Ya. Waktu Abraham bilang kepada bujang, kan waktu itu kan yang pergi ke Moria itu Abraham, Ishak dan kedua bujangnya, jadi 4 orang. Tapi waktu Abraham bilang begini, tinggallah kamu di sini, dia nggak kasih bujangnya ini ikut. Hanya dia dengan Ishak yang akan naik ke gunung, saudara. Ada nggak kecurigaan saudara di sini? Dia bilang, tinggal kalian kedua bujang di sini, kami 2 Ishak yang akan naik ke sana. Sesudah itu kami kembali. Padahal kan Ishak mau dipersembahkan. Kalau dipersembahkan mati atau tidak? Mati. Setahu saya mati kalau dibunuh, saudara. Nah, bagaimana dia mau kembali lagi? Tapi ini perkataan iman dari seorang Abraham.
Dia percaya walaupun itu mungkin dibunuh, mungkin Ishak bisa bangkit lagi. Ini saudara, ada yang tanya, Pak, kenapa bujangnya nggak ikut? Yang kedua bujangnya ikut nih. Kalau saya sendiri lihatnya, bisa aja Abraham berpikir, jangan-jangan bujang ini mengganggu, bener nggak? Takutnya Abraham lagi memotong, ya, dia langsung tarik, jangan, karena dia sayang sama Ishak. Bisa kan begitu? Atau bisa juga begini, ayo lo, berani nggak lo? Ayo lo, bisa juga. Sama juga cerita, ya. Tapi itu saudara, memang Abraham tahu, ya. Kadang-kadang saudara orang-orang yang apa ya, menghambat pekerjaan Tuhan, kadang-kadang ya, yang kita tidak bisa terus sertakan. Ya harus pilih orang yang benar-benar kalau boleh punya iman yang sama. Kan dalam pelayanan, ya makanya nggak gampang jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus sama dengan mungkin dengan Bapak Gembala supaya kan ya, benarnya takutnya bisa menghalangi. Ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara lihat, ini namanya perkataan iman. Dia bilang nanti kami akan kembali dan benar-benar kembali. Amin. Nah, saudara lihat di sini yang berikut juga saudara lihat di sini ayat 78 dikatakan Allah yang akan menyediakan ya anak domba untuk korban bakaran bagi anakku. Saudara lihat di situ. Padahal kalau kita tahu namanya gunung itu harusnya kan nggak ada domba. Domba itu adanya di mana? Dia adanya di dataran karena mau makan rumput. Ada rumput di gunung, yang ada batu, saudara. Tapi saudara perhatikan di situ bahwa Abraham percaya Tuhan pasti akan menyediakan. Tuhan pasti akan menyediakan. Bahkan kalau saudara perhatikan di situ, Abraham bilang Allah akan menyediakan anak domba, tapi Tuhan selalu berikan yang terbaik. Perhatikan saudara di ayat 7. Ayat berikutnya dikatakan lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Kalau domba jantan besar apa enggak? Jadi Tuhan berikan yang terbaik. Amin. Makanya kalau kita bisa melewati proses dengan kekuatan Tuhan dan kita tetap taat sama Tuhan dan memperkatakan perkataan iman, Tuhan akan berkati kita lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Abraham hanya bilang domba, anak domba, tapi Tuhan berikan domba jantan. Tuhan berikan. Amin. Inilah saudara, kenapa sampai Abraham bisa menjadi bapak orang beriman dan Abraham bisa melewati ujian itu karena dia menerapkan 4 hal tadi. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah ini di luar tema saudara. Saya baca Abraham ini juga orang termasuk orang yang lembut, benar nggak? Di Alkitab kita kenal orang yang lembut siapa? Musa. Tapi saya bilang bisa juga kalau Tuhan Yesus ada ayatnya kan, dia lemah lembut, ada kan? Tapi saya bilang Abraham ini juga lemah lembut, saya bilang. Bayangkanlah di masa-masa pergumulan setiap Ishak bertanya dia bilang apa? Iya anakku, ya. Saya dulu waktu anak saya masih kecil, saya lagi sibuk, dia datang, Pak ini apa? Biasanya anak saya pintar. Saya marah kita. Kamu ini sibuk, ya. Di sini sih enggak. Ini saya cerita saya. Ya. Saya marah yang kamu mengganggu ya. Biasa begitu saudara. Ya. Tapi Abraham masa paling susah, tapi dia tetap bilang, iya anakku. Wah luar biasa. Jadi kita harus belajar dari Abraham. Dia termasuk orang yang lembut hati. Amin. Ya saya percaya kalau istri lihat suaminya lembut pasti dia senang. Benar nggak? Lembut hati itu idaman dari para istri-istri. Yang penting jangan lemah lembut bagus, tapi jangan yang lemah gemulai. Ya, jangan yang begini bahaya saudara. Jangan. Ya, lemah lembut ya seperti Abraham. Ya. Dan saya percaya bahwa kita pasti akan bisa melewati segala ujian. Amin. Sekali lagi saya bilang bahwa mari kita fokus kepada perintah Tuhan. Ya. Judulnya sih ujian sampai penyediaan, tapi saya suka saudara itu fokus kepada perintah. Ya. Memang kita kesalahan di Indonesia dari dulu kita belajar P4, belalah hak dan kewajiban. Ya. Perintah dan janji ini kan sama dengan hak dan kewajiban. Kalau kita bekerja kita dapat hak kita, tapi lakukan apa dulu? Kewajiban ya. Makanya lihat negara kita ini rusak karena dulu kan belalah hak, jadi haknya dikedepankan. Makanya banyak orang demo-demo tuntut hak, kewajiban tidak dilakukan ya. Kita harus putar, harusnya hak itu di belakang. Benar nggak? Mana ibu-ibu yang pakai hak tinggi sini? Saya mau suruh dia, ibu gembala ya? Bukan, ibu ini kan pakai hak. Haknya tinggi di belakang. Saya mau suruh kalau ibu minta suami, tolong haknya dipindah ke depan. Bisa nggak jalan? Jalannya begini. Susah saudara ya. Jadi itu benar tukang sepatu. Ya, hak kita
Kita itu ada di belakang, kewajiban yang di depan. Amin. Sama dalam Tuhan. Jangan hanya pikir janji-janji. Perintah Tuhan dikedepankan. Amin. Hak dan kewajiban, perintah dan janji. Bisa juga bikin tema khotbah Bapak ya. Ya, boleh juga itu. Boleh nanti bikin. Bukan supaya dikotbahkan sih, supaya diundang, bukan. Maksudnya nah, puji Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan jadi berkat buat kita semua. Amin. Siapa di sini yang memilih perintah Tuhan atau janji? Awas kalau dia masih pilih selalu mau janji. Kedepankan perintah. Amin. Kalau kita sudah lakukan perintah Tuhan, janji pasti menyusul. Amin. Sama dengan saudara beli. Kalau saudara beli ini speaker di mall, nanti dibilang akan dapat tab. Ya. Akan dapat tab kalau saudara beli speaker. Banyak orang langsung bilang, "Ih, aku mau dapat tabnya kan." Padahal speakernya dia belum beli. Ya mana bisa? Beli dulu ini baru dapat. Ya. Fokus beli banyak ini. Jangan fokus kepada ini, mana bisa? Sebelum saudara beli, sama dengan melayani Tuhan ya. Mari kita fokus kepada perintah Tuhan, janji Tuhan pasti kita terima. Amin. Undang pemain musik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan mungkin dengan penuh sederhana, tapi biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Bapak di dalam surga. Mari kita bangkit berdiri semuanya, menaikkan satu pujian. Terima kasih Bapak. Inilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa jika kami mengutamakan perintah Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kami. Terima kasih. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Jadi satu tak melihat jalan. Terima kasih Bapak dalam surga.
Bapak mampukan kami untuk mengalami realita hidup yang ada di depan kami, Bapak. Yang harus kami sadari bahwa Engkau selalu menyertai kami dan ada pengharapan di dalam Engkau, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, Bapak, meteraikan firman ini dan jadikan kami pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Kembalikan berkat Tuhan kabar surgawi bagi hamba yang sudah menyampaikannya. Dan tak lupa hamba berdoa, mari kita arahkan tangan kita buat Bapak Gembala. Kita lepaskan berkat untuk Bapak Gembala di tempat ini. Saudara, menggembalakan jemaat bukan hal yang mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi, berikan semangat yang baru untuk Bapak Gembala ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu ini yang setia di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah urapan baru menyatakan bagi hamba-Mu. Kau berikan dia kekuatan, Kau berikan semangat untuk melawan, Kau berikan hikmat yang baru Bapak, untuk dia boleh menggembalakan jemaat Tuhan di tempat ini Bapak. Dalam nama Yesus, kami percaya kekuatan baru yang sudah nyatakan bagi hamba-Mu, bagi keluarganya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami semua saat ini kami pasti mau berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya percaya semua akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Sefkel Gerungan. Tuhan memberkati Bapak berlimpah-limpah. Haleluya. Mari sama-sama Ibu Saudara kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Kita mau persembahkan bagi Tuhan di ibadah kita hari ini. Mari sebelum memberi kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Mari ajar setiap kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi boleh menjadi pelaku firman dalam seluruh aspek kehidupan kami. Memberkati Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Sefkel Gerungan secara berlimpah-limpah. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, apapun yang beliau kerjakan, Tuhan buat berhasil, dengan jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan saat ini Bapak, kami akan memberikan persembahan kami dari perpuluhan, diakonia, persembahan syukur, dan lain-lain. Agar kami mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Kami siap menabur dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
akan mendengarkan beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kami atas nama Jemaat GBI Sharing Glory mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sergio Girungan. Terima kasih Pak atas pelayanannya. Tuhan berkati. Yang pertama, untuk jemaat yang ingin dibaptis dapat mendaftarkan diri di counter belakang. Minggu kedua biasanya Pak ya, minggu kedua yang akan dilaksanakan minggu kedua. Ibadah raya hari Minggu depan hanya satu kali ibadah jam 9 pagi di tempat ini. GBI Sharing Glory Cempaka Mas akan mengadakan doa pengerja hari Rabu 21 Juni 2023 jam 19.00 di tempat ini. Seluruh pengerja dan pendoa syafaat diwajibkan untuk hadir. Doa pagi setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini. Para jemaat yang mau ambil bagian dipersilakan untuk mengambil bagian. Dan fellowship family youth setiap hari Sabtu jam 3 sore di gereja ini, di tempat ini. Diharapkan on time, latihan tamborin, dan setelah ibadah raya ada latihan musik. Sekian pengumuman, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah raya ini di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau telah hadir di tempat ini. Ketika umat-umatmu, jemaatmu di tempat ini memuji dan menyembah Engkau Tuhan, sungguh Tuhan, hatimu sangat digirankan Tuhan, sehingga Engkau hadir di atas puji-pujian umatmu. Memberkati kami semua Tuhan dengan kebaikan dan kasih karunia daripada Engkau Tuhan. Dan kami mengucap syukur pula Tuhan kalau Engkau telah mendatangkan hamba-Mu Pendeta Sergio Girungan Tuhan ke tempat ini. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau berkati jemaat yang digembalakannya ke Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang telah ditaburkan di tempat ini, yang mengajarkan kami seperti Abraham Tuhan. Sungguh Tuhan, biarlah kami mengikuti suri teladan daripada hamba-Mu Abraham Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pula kepada imam-imam musik yang telah melayani pujian dan penyembahan di tempat ini. Berkati Tuhan, berkati para pemain musik Tuhan, pemain keyboard, pemain drum, pemain drum, bass Tuhan. Berkati imam-imam musikmu ini Tuhan dengan lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan berkati Tuhan worship leader Tuhan yang telah menyampaikan pujian dan penyembahan di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Biarlah dengan perhiasan kekudusan dan berjubah pujian, hamba-Mu ini boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Berkati pula Tuhan para singar Tuhan, turunan-turunan muda-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai mereka menjadi anak-anak panah Tuhan ketika mereka menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa depan mereka akan cerah Tuhan, karena Engkau yang berkati anak-anak muda ini Tuhan. Sedari mereka masih muda telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pula Tuhan atas rekan-rekan sekerja semua di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur di bawah pengembalaan hamba-Mu Bapak Pendeta Fernando Sinambela Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Berkati Tuhan apa yang dikerjakan tangannya Tuhan. Semuanya Engkau berkati sehingga membawa hasil Tuhan. Biarlah dia boleh bersuka cita Tuhan, melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah tidak sia-sia. Kau akan berkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan berkati Tuhan pengembalanya di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaat di tempat ini, GBI Sharing Glory Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau ada yang sakit telah Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kalau ada yang beban berat, Kau telah memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, karena Engkaulah Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para teman-teman sekerja Tuhan yang telah melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati para diaken dan diakonis Tuhan Yesus. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan.
Berkati pula para pendoa jemaat, pendoa syafaat Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memakai para pendoa syafaat ini Tuhan, semakin tajam dan semakin tajam Tuhan, menjadi ujung tombak bagi pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pula atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, matamu tertuju kepada bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau berkati bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Saatnya Tuhan, bangsa dan negara Indonesia boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan berkeluh Tuhan, dan tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tolak Tuhan semua paham khilafah Tuhan yang akan mengacaukan negara NKRI Tuhan Yesus. Semua itu Tuhan yang dipakai oleh iblis Tuhan untuk mengacaukan negara kami Tuhan, sehingga damailah negara Indonesia, sejahteralah negara Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami akan menaikkan doa Bapa kami Tuhan seperti yang Kau ajarkan. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua pekerja jangan lupa hari Rabu ini ada doa pekerja di tempat ini, ya, jam 7 malam. Semua pekerja, guru sekolah minggu juga. Kemudian yang mau baptis tadi, tolong daftar di counter belakang. Amin. Ya. Kemudian satu poin yang saya ingat dari Pak Ekel, ini teman kopi saya soalnya, ya, dia bilang pada saat kritis berarti akan datang. Kalau nggak kritis, belum mujizat. Saya tanya ibu-ibu siapa yang pernah melahirkan normal, angkat tangan. Tinggi. Nah, yang melahirkan normal, yang nggak normal usah angkat tangan. Pada saat mau melahirkan, kritis nggak itu? Semakin kontraksi, semakin mau melahirkan, semakin sakit nggak? Setelah sakit yang paling sakit, barulah keluar sang buah hati. Semua sakitnya jadi hilang. Jadi siapa yang paling mujizat? Aku berdoa supaya mereka sakit dulu. Gaya tanpa kemuliaan, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Saudara tahu Daud dalam 1 Samuel 30 itu di Ziklag terakhir kali ujian yang Tuhan izinkan. 17 tahun dia menanti janji Tuhan untuk menjadi raja. 17 tahun. Terakhir kali di Ziklag, istrinya, anaknya, orang-orangnya diapain saudara? Dirampas. Hatinya sakit. Tapi ini yang dilakukan oleh Daud. Bahkan teman-temannya berbalik melempari dia dengan yang dilakukan oleh Daud apa? Dia menguatkan hati, menguatkan kepercayaan di situasi yang sangat kritis. Kalau dia tidak melewati itu saudara, maka di pasal 2 Samuel ayat yang ke-1 yang pertama, 3 hari setelah dia mengeluarkan hati, kalau dia tidak pernah di situ, dia tidak akan diangkat menjadi raja. Mujizat terjadi pada saat engkau menguatkan hati. Pasti selesai, pasti selesai, pasti selesai. Amin. Kita angkat pujian doa Yabes.
naikkan menjadi doa di hadapan. Biar tanganmu mengurapi setiap kami anak-anak. Tanganmu yang akan menggerakkan anugerah turun atas setiap kami biji mata. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan mencurahkan segala berkat dan anugerah-Nya. Ulanglah, terimalah yang sempurna, semua yang baik dari janji-janji firman. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai saudara dari siang hari ini sampai Sang Pemilik kehidupan, Kristus Yesus Tuhan, datang menjemput semua kita di awan-awan yang berbahagia. Yang berbahagia bersukacita, sama-sama katakan amin. Malam hari itu Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, saya juga undang setiap Sabtu pagi di sini ada doa pagi, ya. Ayo sama-sama kita berdoa di tempat itu. Tuhan memberkati.